mereka membangun di kawasan itu. Kawasan yang jadi haknya dibangun sesuai dengan peraturan tata kota. Dijalankan itu semua kecuali satu hal yang tidak dikerjakan. Itu dikerjakan tanpa IMB. Tanpa IMB. Jadi pelanggarannya apa? Pelanggarannya adalah mendirikan bangunan tanpa izin. Apakah pemerintah diam? Tidak. 2015 diperingatkan, disegel. 2016 diperingatkan, disegel. 2017 peringatkan, segel. Tapi jalan terus. Buktinya bangunannya ada. Belum jalan terus. 2018 saya perintahkan segel. Bahkan saya datang memeriksa segel itu. Yang kedua, saya perintahkan kawasan itu menjadi kawasan terbuka. Tidak lagi menjadi kawasan tertutup. Dan waktu itu saya juga masih mikir, Mas Prabu, ini diikuti juga nggak ya? Apa didiemin, apa dicuekin lagi gitu. Ternyata mereka taat. Saya tidak ada bentakan, tidak ada marah-marah, tidak. Saya cuma katakan tempat ini terbuka, kami akan tegas yang melanggar di proses hukum. Tapi Pak, kenapa sebelum Bapak ini Pak ya, mereka tanpa IMB berani untuk bangun, sementara itu Bapak segel bangunannya langsung ikut itu semua? Ada apa di situ ya? Saya rasa kenapa saya datang untuk menunjukkan keseriusan, bukan cuma Satpol PP yang dikirim. Nih, kami datang, kenapa tempat ini sangat strategis, dan kita sudah berkali-kali nggak dianggap. Saya datang ke situ dan saya umumkan pada semua, tempat ini sekarang terbuka dan kami akan tegas menindak pelanggar. Ternyata itu efektif. Narasi itu yang Bapak bawa begitu Pak ya, kepada para pengembang. Dan kita tidak akan membiarkan pelanggar melenggang tanpa dapat sanksi. Dan sesungguhnya makin besar skalanya, makin harus saya disiplinkan. Karena ini jadi contoh bagi yang lain. Lah kalau yang besar bebas, ya yang kecil jadi kebiasaan. Justru. Dan negara nggak boleh loyo. Kita ini berseragam bawa nama negara, masa loyo di hadapan mereka yang besar? Justru negara harus tegas. Dan itu yang kita lakukan. Jadi begitu mereka disegel, apa yang terjadi? Diproses mereka ke pengadilan. Jadi kita punya namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, diproses kata-kata dengan kata-kata. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Itu tugas saya. Jadi semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukkan lewat karya. Nantinya publik Jakarta Bang akan menilainya, dulu janji apa, sekarang hasilnya apa. Kapan itu? Dalam waktu 5 tahun. Nah, mengatakan itu bukan berarti kemudian kita tidak menunjukkan apa yang sudah dikerjakan. Tapi saya mau nggak bahas semua. Contoh saja Bang, mindsetnya ada Bang. Dalam mengerjakan Jakarta ini, saya selalu menggunakan pendekatan ada 3 fase. Saya tidak mau hanya kerja, tapi nomor 1 ada gagasan. Semua yang kita kerjakan punya dasar gagasannya. Yang kedua ada narasi. Baru setelah ada gagasan, ada narasi, baru ada karya. Bahaya betul kalau hanya karya tanpa narasi, tanpa gagasan. Bisa berbahaya. Karena itu justru urutannya adalah gagasan. Sebagai contoh, misalnya membangun transportasi. Gagasannya apa? Begini, urutan membangun itu prioritas nomor 1 bicara transportasi. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan, alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Karena itu yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Ini gagasan. Jadi nomor 1 pejalan kaki. Nomor 2 adalah kendaraan bebas emisi. Ada sepeda, ada kendaraan listrik. Yang ketiga adalah kendaraan umum. Yang keempat baru kendaraan pribadi. Jadi begitu ada gagasannya, tumbuhkan dalam bentuk narasi, actionnya. Yang dibangun urutnya begitu. Kalau kita tidak konsisten dengan gagasan, nanti yang dibangun nomor 4 terus tuh.
fasilitas untuk kendaraan pribadi. Kenapa? Karena bekerjanya tanpa menggunakan gagasan. Itu contoh. Jadi ketika kita membangun trotoar, mengapa bangun trotoar? Karena konsisten dengan ide itu. Dan kemudian arahnya adalah kendaraan umum. Saya memberikan contoh ini, Bang. Saya tidak mau bahas semua topik. Saya contoh transportasi saja. Sebagai ilustrasi ada gagasan. Nomor 1, kata kuncinya integrasi. Transportasi umum di Jakarta bertahap kita integrasikan. Istilahnya namanya Jaklingko. Penamaannya pun nama yang membawa pesan. Pesannya adalah kita ibu kota, kita pusat Indonesia, Jaklingko. Lingko itu diambil dari kata bahasa Manggarai. Teman kawan kita, ini bahasa Manggarai, Pak Sekjen nih bahasa ini. Itu dari Manggarai. Artinya sawah yang terintegrasi, sistem pengairan yang terintegrasi, transportasi yang terintegrasi. Apakah selama ini transportasi kita ada? Ada. Apakah terintegrasi? Belum. Bang Gani mau lihat contoh sempurna transportasi dan terintegrasi dibangun bersamaan? Lihat di Kebayoran Baru. Di dekat Sekretariat ASEAN. Di bawah dibangun jalur MRT, di atas dibangun jalur Transjakarta, dan tidak tersambungkan dan tidak direncanakan untuk tersambungkan. Masing-masing hanya memikirkan sektornya sendiri-sendiri. Dan semuanya milik Pemprov DKI Jakarta. Perintah dari gubernur kepada semua. Dan perintahnya tidak disampaikan kepada semua publik, pada seluruh jajaran. Satu kata, integrasi. Apa yang terjadi dengan satu kata integrasi? Maka seantar moda tersambungkan. Apakah itu muncul dalam kenyataan hari ini? Nanti 5 tahun lagi kita lihat. Hari ini sudah muncul. Tahun 2017, Bang Gani, penumpang kendaraan umum kita 145 juta penumpang di Jakarta. Tahun 2018 meningkat menjadi 190 juta, tambah 45 juta dalam 1 tahun. Dan tahun 2019 diproyeksikan akan mencapai angka 260 juta. Dari 145 menjadi 260 juta dalam waktu 2 tahun. Doakan 5 tahun angkanya akan jauh lebih tinggi lagi. Dan rute Transjakarta diubah. Dari asalnya nih Bang Yos, bapaknya busway di Jakarta. Dari angka 121 rute tahun 2017, tahun ini sudah menjadi 210, naik hampir 2 kali lipat rutenya. Itu yang menjelaskan kenapa jumlah penumpang kita naik. Ini prioritasnya urut nih. Jalan kaki, bebas emisi, angkutan umum. Ada gagasan di situ. Baru dimunculkan fakta. Lalu Bang, apakah ini diperhatikan oleh dunia? Lihat, TomTom Traffic Index. Ini adalah yang mengukur kemacetan seluruh dunia. Dan Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan angka penurunan tingkat kemacetan tertinggi dari 408 kota yang dinilai. Lalu kita turun dulu dari macet nomor 4 di dunia, kita turun menjadi nomor 7. Kita berharap keluar dari 10 besar. Biasanya orang ingin masuk 10 besar, Bang. Kalau soal kemacetan, kita ingin keluar dari 10 besar. Saya berikan ilustrasi, Bang, bahwa kami bekerja menggunakan data dan kami mentargetkan seluruhnya pakai waktu 5 tahun. Karena itu, ketika kita mengambil keputusan pakai data, misalnya, saya beri contoh ya Bang, Jalan Sudirman Tamrin, semula akan dilarang untuk kendaraan roda 2. Kalau kendaraan roda 2 dilarang di Jalan Sudirman Tamrin itu bukan berarti roda 2 dikendalikan di Jakarta. Itu hanya satu ruas jalan. Sudirman adalah penggerak perekonomian Indonesia, pusat kegiatan perekonomian. Kami cek datanya Bang. Apa yang terjadi? Di bulan November 2017, pada saat kita mengambil keputusan, pengantaran menggunakan ojek per hari jumlahnya 480.000 pengantaran. Mereka mengantarkan termasuk pesan makan siang, makan pagi, pesan kue. Dari mana? Dari rumah-rumah yang ada di seluruh Jakarta.
Kalau jalan itu ditutup, maka mesin penggerak perekonomian Indonesia tidak tersambungkan dengan industri rumahan. Kami ingin lakukan, kami buka. Supaya apa? Supaya mesin penggerak perekonomian memiliki dampak bagi seluruh rakyat di Jakarta. Jadi, kebijakan itu bukan pakai dasar, sekedar kesan, tidak. Ada datanya. Nah, karena itu, Pak Karni, kami akan fokus menunaikan semua janjinya. Akan fokus ke depan. Ini tadi hanya contoh saja. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana nanti masyarakat? Masyarakat nantinya akan menilai dengan pengalaman. Karena gubernurnya berencana untuk menjalankan tugasnya sampai tuntas. Karena itu gubernur tidak perlu mengambil satu kasus dibesar-besarkan. Dilakukan di semua tempat. Yang sering kita hadapi di Jakarta ini adalah seperti ini, Bang. Ini air putih. Ini air putih. Tapi ketika saya mengatakan ini adalah air putih, dan lalu ada 20 orang di ruangan ini yang semuanya bersepakat mengatakan ini adalah air soda, dan yang 20 orang itu pegang mikrofon, Bang, maka semua orang akan menganggap ini adalah air soda. Maka cara saya menjawab bukan dengan memegang mikrofon satu lagi. Saya menjawab, beri saya waktu, nanti akan tunjukkan bahwa ini adalah air putih dan bukan air soda. Itu situasi dinamis Jakarta. Jadi antara apa yang kita kerjakan dengan apa yang diramaikan seringkali berbeda. Ditambah lagi, Bang Karni, karena yang bicara soal bully itu lebih banyak sosial media. Seringkali yang menjadi kepentingan masyarakat paling mendasar, paling penting justru tidak menjadi perhatian di sosial media. Saya beri contoh. Kalau kita bicara soal korupsi politik, bagaimana caranya memastikan, Pak Mahfud dan Mas Anies, bagaimana cara Anda berdua memastikan dalam pertarungan politik ini tidak mendapat sumbangan dari hamba setan atau uang-uang haram itu tidak dekat-dekat Anies Baswedan dan Mahfud MD? Selama ini kita berkampanye itu dengan cara mengumpulkan dana lalu membayar semua orang untuk melakukan kegiatan kampanye. Saya mau ubah itu. Saya lakukan dengan namanya gerakan turun tangan. Kita harus gotong royong karena semua orang bermasalah karena kegiatan-kegiatan mulia yang sebuah perjuangan itu dirupiahkan. Dan ini menurut saya inti utama kenapa kita terjebak dalam persoalan uang itu. Apa yang terjadi? Sekarang kita mengajak orang untuk iuran. Ada yang iuran uang, ada yang iuran tenaga, ada yang iuran waktu, keahlian, dan kita membentuk sekarang lebih dari 18.000 relawan. 0 rupiah di seluruh Indonesia. 0 rupiah? 0 rupiah. Anda jamin tidak ada uang? Kan politik mahal. Saya ceritakan sebentar. Komponen terbesarnya salah satu adalah biaya membiayai orang. Dan relawan-relawan ini yang justru kita katakan, jika Anda ingin politik kita berubah, maka datangi caleg-caleg baik di dapil Anda. Katakan pada mereka, Anda orang baik, saya tahu biayanya mungkin mahal, saya bantu Anda untuk berkampanye, tapi tolong saya jangan dibayar. Karena saya punya harga diri dan saya ingin politik Indonesia berubah. Dan itu yang kita ingin dorong melalui gerakan turun tangan ini. Jadi ya perlu biaya, ada yang menyumbang, tetapi kalau kita hanya mengandalkan pada cara berpolitik yang lama, di mana kita hanya kumpulkan uang, lalu sesudah itu segalanya dikerjakan sebagai profesi, bukan sebagai perjuangan, sampai kapanpun kita akan selalu terjebak dalam politik uang. Dan itu yang saya ingin ubah. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Kedua, saya tidak akan berbicara panjang-panjang karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir, mari kita sambut babak